Ya, baik. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabar Anda semuanya? Sehat ya? Baguslah kalau masih sehat. Mudah-mudahan dalam situasi pandemi ini kesehatan Anda semua tetap dijaga. Udah pada hadir semua ini? Siapa yang belum hadir? Bapak cek dulu. Satu-satu kita jumlahnya ada kisaran 30 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Doa dimulai. Baiklah, materi kita untuk hari ini adalah tentang routing, mengevaluasi routing statis. Tapi sebelum masuk ke materi routing statis, Bapak ingin ingatkan bahwasanya materi pembelajaran kita yang dahulu itu adalah tentang VLAN. Mudah-mudahan, coba Randa, masih ingat apa itu kepanjangan VLAN yang dulu? Masih Pak, masih ingat. Oh ya, boleh. Itu virtual local area network Pak. Wah, mantap. Oke. VLAN itu adalah virtual local area network. Ya, kemudian masuk ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran Ananda untuk materi config routing statis ini, mengevaluasi routing statis, maksud Bapak adalah yang pertama supaya Ananda nanti mampu untuk menjelaskan konsep routing statis. Nah, sesudah mampu menjelaskan konsep routing statis, setidaknya Ananda memiliki keterampilan untuk mengkonfigurasi routing statis. Routing yang dimaksud di sini adalah proses dari route. Route itu dalam bahasa Indonesianya adalah rute atau alur atau jalan. Ya, itu mungkin untuk pengenalan routingnya secara umumnya. Bapak kasih contoh di sini. Untuk proses routingnya itu ada 3 router dengan tipe 1841, router 0, router 1, router 2. Masing-masing ini adalah untuk network 1, network 2, dan network 3. Jaringan 1, jaringan 2, dan jaringan 3 terusnya. Kita katakan, oke, itu sekedar untuk pengenalan routing. Kemudian apa sih Pak yang dimaksud dengan routing? Baik, routing itu pada dasarnya adalah proses untuk memforward. Ada ciri khas routing itu salah satu di antara yang lain yang makanya kenapa harus memakai router, bahwasanya kemampuan routing adalah mampu mencari jalan yang terbaik atau the best path. Finding best path, menemukan jalur terbaik. Kemudian yang perlu kita pahami juga atau Ananda pahami bahwasanya routing itu kelebihannya atau keunggulannya memiliki routing table. Bahwasanya protokol routing itu ada diantaranya RIP. Apa Pak RIP? RIP itu adalah Routing Information Protocol. Protokol yang bersifat untuk mengroute atau mengarahkan informasi yang sifatnya informasi. Kemudian ada OSPF. OSPF ini adalah Open Short Path First. Jadi jalur terpendek, itu nanti yang akan didahulukan oleh protokol OSPF ini. Router banyak, tapi untuk kali ini Bapak hanya akan bahas tentang jenis routing yang ada 2 macam kita kenal secara umum. Pertama itu adalah routing statis. Yang kedua, dinamis. Jadi routing statis adalah routing yang dibuat secara tetap, dalam artian dibuat manual oleh admin pada routing table. Jadi sudah didaftarkan terlebih dahulu pada daftar tabel. Kemudian routing dinamis. Routing dinamis dia sifatnya berubah-ubah, dinamis. Seperti namanya dinamis, ya berubah-ubah. Dia mengikut aturan dari algoritma perrutean. Kelebihan routing statis pada dasarnya dia akan meringankan kinerja dari prosesor router. Kemudian
kelebihan lainnya adalah dapat memperoleh informasi dari isi tabel. Jadi Andri siapa aja anggota-anggotanya, siapa membernya. Nah nanti itu akan dapat informasi berdasarkan routing status yang sudah terdaftar pada tabel routing. Oke, baik. Kemudian routing status kekurangannya antara lain network admin harus mengetahui, berarti dia harus super. Nah, dalam artian nggak super kali ya, maksudnya setidaknya harus bisa memanage atau mengontrol. Kemudian kekurangan lainnya hanya bisa untuk jaringan berskala kecil. Jadi itu dia salah satu kelemahan dari routing status, dia tidak bisa dipakai untuk skala besar. Berikutnya untuk langkah-langkahnya, Ananda sebelum kita mulai nanti latihannya Bapak sudah buat di Google Form, nanti akan dikerjakan oleh Ananda. Perhatikan bagus-bagus berikut langkah-langkah konfigurasi routing status. Baik, pertama buka aplikasinya, kemudian pastikan routernya. Kita buat router PT aja ya, yang umum-umum aja dulu. Namanya Ananda baru perkenalan, Bapak buat routernya router PT, switch-nya switch PT, kemudian Pak boleh pakai laptop? Boleh. Ora opo-opo. Berikutnya, langkah berikutnya yang perlu Ananda pahami bahwasanya keterangan penggunaan kabel pada jaringan, ini konsep loh ya, konsep tolong diperhatikan bagus-bagus, bahwasanya jika peralatan yang berbeda gunakan kabel strike. Jadi kalau yang berbeda Pak, maksudnya contohnya apa? Switch dengan router beda kan? Ya beda, berarti gunakan kabel strike. Berikutnya, langkah berikutnya dipahami tadi konsep-konsepnya, maka kita buat gambaran ininya. Ini pakai kabel serial, silahkan dibuat. Sebenarnya untuk tutorial nanti akan Bapak bagi linknya. Nanti di akhir akan Bapak bagi link untuk belajar mandiri Ananda. Untuk cara setting fast Ethernet-nya, panduannya Ananda silahkan masukkan bahasa pemrograman di CLI. Ini untuk Starlink-nya, seperti kata Bapak tadi, Bapak kasih nama untuk R0 kasih nama Starlink. Boleh nggak diganti Pak? Boleh. Itu terserah selera Ananda, Bapak hanya kasih contoh aja. Kemudian router. Nah, jika sudah selesai, Ananda tinggal cek aja nanti apakah dia sudah terkonfig dengan benar dengan melakukan ping. Jika sudah reply, berarti Ananda berhasil. Iya, seperti itu jika untuk konfignya. Oke, baik. Ini link referensi materi tambahan untuk Ananda serta evaluasi. Diklik aja. Nanti di grup WA pun Bapak akan share. Ini untuk materi Ananda yang sudah Bapak share di Google Classroom. Kemudian untuk tugas latihan terkait dengan pemahaman Ananda, apakah paham atau tidak tentang materi tersebut, silahkan dikerjakan. Bapak tunggu kisaran 10 menit ya. Adakah yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Bapak ingin salah satu dari Ananda melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita kali ini. Terserah. Ya boleh dibantu. Sari juga boleh. Dian. Boleh. Pak, saya Pak. Boleh. Saya senang sekali dengan pembelajaran ini karena kayaknya setelah belajar ini saya jadi tahu bagaimana langkah-langkah dalam konfigurasi routing status. Boleh, ada lagi yang ingin kita diskusikan atau ada pertanyaan? Jika tidak ada, akan kita tutup materi kita kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas atensi Ananda semuanya. Bapak tutup dengan ucapan terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.